Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ITKAS Muhammadiyah Sidrap. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ismawati Ramli dari Prodi S1 Kebidanan. Kemudian narasumber saya Rahmi Fitriani sebagai penerima beasiswa berprestasi dan Nur Anissa sebagai penerima beasiswa UKT. Hari ini kita akan membahas tentang beasiswa. Nah, sebelum melanjutkan pembicaraan, saya persilahkan kepada Rahmi Fitriani untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmi Fitriani. Bisa dipanggil Rahmi, bisa dipanggil Fitri, bisa dipanggil Ani. Saya dari Prodi S1 Kebidanan semester 4. Saya juga merupakan Ketua HMP dari Kebidanan periode 2021-2022. Dan alhamdulillah saya masuk di ITKAS Muhammadiyah Sidrap ini pada tahun 2020 dan sampai sekarang masih dalam pendidikan. Terima kasih. Kemudian Nur Anissa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Anissa. Saya berasal dari Prodi S1 Administrasi Kesehatan. Saya merupakan penerima beasiswa UKT. Saya juga merupakan Ketua HMP Prodi Administrasi Kesehatan tahun 2021-2022. Sekarang saya sudah semester 4. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang santai. Gimana kan kalian sebagai penerima beasiswa UKT dan berprestasi. Nah, pasti teman-teman yang lain belum tahu, siapa tahu dia masih belum tahu tentang apa sih itu beasiswa UKT dan berprestasi. Mungkin kalian bisa menjelaskan dulu apa itu beasiswa UKT dan berprestasi. Ya, baik. Saya akan jelaskan apa itu beasiswa UKT. Beasiswa UKT atau biasa yang teman-teman kenal dengan uang kuliah tunggal merupakan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Kemendikbudristek untuk mahasiswa yang finansialnya terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Beasiswa UKT ini merupakan seperti pembayaran SPP per semester. Oh iya. Rahmi, bagaimana apa sih itu beasiswa berprestasi? Beasiswa berprestasi itu adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi tentunya. Nah, beasiswa berprestasi ini sesuai dengan program studi. Contohnya saya adalah kebidanan, berarti ada nanti beasiswa untuk kebidanan. Kemudian ini contohnya saudara Anissa itu adalah dari administrasi kesehatan, berarti ada juga beasiswa berprestasi dari administrasi kesehatan. Dan sesuai dengan angkatannya, misalnya angkatan 2021 dan angkatan 2020. Jadi sesuai dengan program studi yang akan diberikan dan sesuai dengan angkatan, dan terdiri dari terbaik pertama, terbaik kedua, dan terbaik ketiga. Nah, Rahmi termasuk terbaik? Alhamdulillah terbaik pertama. Oke. Sejak kapan sih kalian mendapatkan beasiswa? Kalau saya sejak dari semester 3. Begitupun dengan saya dari semester 3 pada saat milad ITKAS Muhammadiyah Sidrap. Nah, bagaimana sih perasaan kalian pas menerima beasiswa itu? Pastinya bangga ya, terharu, senang karena bisa mendapatkan beasiswa seperti itu. Kalau dari saya pastinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdir yang diberikan mendapatkan beasiswa berprestasi. Nah, pertanyaannya ini khusus untuk Nur Anissa. Apa sih motivasinya untuk mendaftar beasiswa UKT? Yang pertama yaitu karena sekarang pandemi COVID ini, jadi semua seperti finansial itu ada yang terganggu. Jadi tujuan utama saya yaitu untuk membantu orang tua meringankan beban biaya kuliah, karena biaya kuliah ini tidak murah ya, seperti itu. Nah, kan mendapat beasiswa UKT itu harus mendaftar. Jadi mungkin Nur Anissa bisa menjelaskan cara mendapatkan beasiswa UKT supaya teman-teman yang ingin mendaftar di ITKAS ya bisa tahu caranya. Nah, yang pertama yaitu kalau teman-teman sudah mendengar kabar bahwa ada pendaftaran untuk beasiswa UKT,
Silahkan teman menghubungi operator beasiswa. Di sana akan diberikan formulir untuk diisi, dan setelah itu akan dimintai persyaratan seperti fotokopi KTP berwarna, surat keterangan tidak mampu, foto rumah, baik dari foto rumah depan, belakang, samping, kanan kiri, dapur, dan ruang tamu. Nah, setelah itu yang paling terakhir yaitu IP minimal 3,00. Jadi IP-nya harus. Apa sih kendala yang dihadapi pada saat mendaftar beasiswa? Menurut saya yaitu pertama peminatnya ya, karena pesaingnya banyak, otomatis jadi kita harus sebisa mungkin berusaha untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu IP, karena seperti yang saya katakan sebelumnya tadi bahwa minimal IP-nya itu harus 3,00. Nah, sedangkan IP yang di bawah 3,00 otomatis tidak mungkin bisa mendaftar beasiswa UKT tersebut. Nah, jadi untuk mahasiswa yang IP-nya di bawah minimal 3,00 diusahakan untuk meningkatkan prestasi belajarnya baik akademik maupun non-akademik. Sedangkan mahasiswa yang IP-nya sudah 3,00 ke atas maupun ke atas, usahakan untuk mempertahankan maupun meningkatkan prestasinya. Nah, itu guys caranya untuk mendapatkan beasiswa UKT. Nah, kan Rahmi sebagai penerima beasiswa berprestasi, otomatis nilai akademiknya pasti tinggi dong. Jadi gimana sih cara mempertahankan nilainya? Ya, cara untuk mempertahankan nilainya ya tentunya belajar bersungguh-sungguh, lakukan semua yang terbaik, karena percaya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya. Nah, siapa sih yang memotivasi teman-teman untuk mendaftar beasiswa? Kalau saya yaitu paling utama keluarga terdekat ya, seperti orang tua, adik kakak, sahabat-sahabat terdekat saya, dosen-dosen di sini, gitu. Kalau saya pastinya orang tua yang paling memotivasi untuk mendapatkan beasiswa, karena mengingat orang tua bekerja keras untuk biaya kuliah, jadi kita harus juga bekerja keras untuk mendapatkan beasiswa untuk membantu meringankan bebannya. Nah, gimana sih? Nah, kan kalian mendapatkan beasiswa tuh. Jadi kalian mungkin bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang belum mendapatkan beasiswa, apalagi sahabat-sahabat IPKES yang belum mendapatkan beasiswa. Mungkin kalian bisa memberikan motivasi sedikit kepada teman-teman. Motivasi saya yaitu saat kamu sedang bermalas-malasan, ingat bahwa teman kalian di luar sana sedang mati-matian untuk bekerja atau belajar lebih giat lagi. Jadi untuk para penerima beasiswa yang mungkin tidak lolos untuk tahun ini, jangan berkecil hati, tetap daftar untuk berikutnya karena kita tidak tahu rezeki atau garis tangan orang itu masing-masing. Kalau dari saya, yang pastinya tergantung dari niat dari teman-teman sekalian. Innamal a'malu binniyat, sama itu tergantung dari niat dari teman-teman sekalian. Kalau misalnya niatnya untuk mendapat beasiswa dipakainya untuk hal-hal yang tidak baik, berarti niatnya itu tidak bagus. Tetapi kalau misalnya beasiswanya digunakan untuk hal-hal yang berguna, misalnya membayar uang semester dan lain sebagainya, berarti itu hal yang baik dan positif. Jadi tergantung dari niat, usaha, dan ikhtiar. Oke. Nah, ini tuh pertanyaannya personal ya, maksudnya agak pribadi, tapi sebagai pertanyaan terakhir, uang beasiswanya itu dipakai buat apa gitu? Ya, kalau saya sih ya ditabung ya untuk keperluan yang mungkin mendadak secara tiba-tiba yang membutuhkan uang, jadi lebih baiknya untuk disimpan dulu untuk keperluan yang lebih penting lagi. Kalau saya digunakan untuk membayar uang semester selanjutnya, karena yang dipikirkan itu cuman uang PKL saja. Jadi uang semesternya, uang beasiswa berprestasinya digunakan untuk pembayaran uang semester. Oke, terima kasih atas waktunya. Baik, untuk teman-teman IPKES atau yang ingin mendaftar lagi di IPKES Muhammadiyah Sidrap, IPKES
itu banyak menyediakan beasiswa bagi para mahasiswanya. Jadi jangan ragu untuk mendaftar di IPKES. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Demikian podcast hari ini. Mudah-mudahan teman-teman IPKES Muhammadiyah Sidrap yang ingin mendaftar beasiswa akan mendapatkan info-info update di sini. Kemudian untuk adik-adik atau yang ingin mendaftar di IPKES, saya beritahukan kembali kalau IPKES itu menyediakan banyak beasiswa untuk mahasiswanya. Jadi jangan lupa mendaftar di IPKES Muhammadiyah Sidrap. Kalau ingin mendapatkan info lebih lanjut, jangan lupa follow IG saya, Isma. Saya Rahmi Fitriani. Dan saya Endranisa 2. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Dadah! stay tune guys Stay tune. untuk info selanjutnya.